Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, memberikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian ilmu hadis tentang Syarah Al-Baiquniyah, yang pada kesempatan ini kita akan membaca bait yang ke-13 tentang hadis Al-Aziz. Untuk yang memiliki kitab cetakan Mesir, itu ada pada halaman 44, dan untuk yang cetakan Maktabah Turmusi Indonesia itu ada pada halaman 45. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang hadis Al-Musalsal, dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hadis Al-Aziz dan hadis Al-Mashhur, yaitu pada bait yang ke-13. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, azizu marwi ithnaini aw thalatha, azizu marwi ithnaini aw thalatha, mashhuru marwi ma fawqa ma thalatha, mashhuru marwi fawqa ma thalatha. Yang artinya azizu, yaitu hadis yang aziz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau tiga. Ya, dua orang perawi atau tiga. Masyhuru marwiyu ma fawqa thalatha. Sementara hadis masyhur diriwayatkan oleh fawqa ma thalatha, oleh orang di atas 4, di atas 3, artinya 4 ke atas. Nah, ini menurut definisi ataupun pengertian yang diberikan oleh Al-Baiquni atau Syekh Al-Baiquni tentang hadis aziz. Baik. Azizu marwi ithnaini aw thalatha. Aziz itu kata kerjanya adalah azza ya'azzu bi fathi ainil mudhari'. Azza ya'azzu, ya, dengan membaris fathahkan ain pada fi'il mudhari' yang bermakna bimakna qawiya. Jadi azza ya'azzu itu artinya qawiya. Au bi kasri al-aini bimakna qalla, ay azza ya'izzu. Ya'izzu dengan mengkasrahkan ain pada fi'il mudhari', itu bermakna qalla, ya, sedikit, jarang, langka, ya, qalla. Nah, maka aziz di sini memiliki dua makna. Ya, jika melihat kepada asal katanya azza ya'azzu artinya qawiya. Azza ya'izzu artinya qalla, sedikit. Baik. Kenapa hadis aziz dinamakan dengan aziz? Baik. Apa hadis ini dinamakan dengan hadis aziz? Fawajhu tasmiyatuhu bidzalika imma likaunihi yaqwa bimaji'ihi min tariqin ukhra. Dinamakan hadis aziz, ya, imma likaunihi yaqwa bimaji'ihi, ya. Karena pertama, kalau kita melihat aziz itu dari azza ya'azzu, ya, maka dia dinamakan hadis aziz karena hadis ini menjadi kuat oleh sebab, ya, maji'ihi min tariqin ukhra. Sebab hadis ini datang melalui jalur lain. Artinya tidak diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Nah, sehingga riwayat lain itu akan menjadikan hadis ini menjadi lebih kuat, ya, aziz. Baik. Wa imma liqillatihi,
atau mungkin karena jarangnya, langkanya, au liqillati wujudihi. Hadis aziz ini sangat jarang, artinya sangat susah untuk didapatkan. Tidak banyak, sedikit. Nah, kenapa? Nanti akan kita sebutkan. Baik. Apa ta'rif dari hadis aziz ini? Wa qad 'arrafahu an-nazimu biqaulihi marwi ay an yurwa min qibali itsnaini, bahwa hadis aziz ini diriwayatkan oleh dua orang perawi. Au salasah, dua atau tiga. Ya, dua atau tiga perawi. Walau fi tabaqatin wahidatin min tabaqatihi. Ya, walaupun dua dan tiga ini hanya ada di dalam satu lapisan di dalam mata rantai perawi. Ya, tabaqat ini artinya ada tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'in, dan seterusnya. Nah, maka setiap tabaqatnya ini setidaknya tidak kurang dari dua atau tiga menurut definisi yang diberikan oleh Al-Baiquni. Baik. Fa kharaja biqaulihi itsnaini al-gharibu li'annahu min marwiyun min qibali wahidin. Nah, maka ketika kita mengatakan bahwa hadis aziz adalah diriwayatkan oleh dua orang, maka secara otomatis ini akan mengeluarkan ya dari pengertian ini hadis al-gharib. Kenapa? Karena hadis al-gharib itu diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Ya. Wa bis salasah al-masyhur. Nah, tadi dikatakan bahwa hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Dua orang itu akan mengeluarkan hadis gharib, ya, dan tiga itu akan mengeluarkan hadis masyhur. Kenapa? Li'annahu marwiyun min qibali aktsar min thalatha. Kenapa? Karena hadis masyhur itu diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan hadis al-masyhur nanti. Baik. Itu definisi pengertian yang diberikan oleh Syekh Al-Baiquni. Baik. Jadi hadis aziz, ya sekali lagi diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang di beberapa tabaqahnya. Yang penting tidak boleh kurang dari dua atau tiga. Baik. Kemudian ada beberapa definisi lain, ada beberapa ta'rif lain yang diberikan oleh para ulama. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rif al-hadits al-aziz. Jadi ada perbedaan ulama di dalam mendefinisikan, di dalam mentakrif, memberikan pengertian tentang hadis al-aziz. Faqala al-hafiz, pertama, awalan qala al-hafiz Ibnu Hajar fi Nuzhatin Nazar. Ya. Alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Nuzhatun Nazar di syarhi Nukhbatil Fikr mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang, ya, oleh kurang tidak diriwayatkan ya oleh kurang dari dua orang. Dari dua orang. Artinya hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua orang, dari dua orang. Ya. Apakah artinya bahwa di seluruh tabaqatnya itu harus dua orang, atau boleh di beberapa tabaqat saja? Kita dengar penjelasan murid beliau Al-Hafidh As-Sakhawi. ويبين معنى ذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيث فقال عني به كونه كذلك في جميع طبقاته. Jadi ta'rif ini bermaksud bahwa sifatnya, yaitu diriwayatkan dari dua orang, oleh dua orang, dari dua orang, itu di dalam semua tabaqatnya. Semua tabaqat artinya dari awal perawi, yaitu dari sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, itu diriwayatkan oleh dua orang saja. Ini kalau melihat kepada lafaznya. Waqal
ma'adzalika inna muradahu, tetapi walaupun demikian maksud dari ucapan alla yarida bi aqalla min itsnaini, bahwa hadis aziz itu tidak boleh datang dari perawi yang kurang dari 2 orang. Allah yarida bi aqalla min itsnaini, bahwa tidak kurang, perawinya tidak kurang dari 2 orang. Artinya boleh lebih. Wa in warada bi aktsara fi ba'dhi mawadhihi, walaupun mungkin di beberapa lapisannya, di beberapa tabaqat itu lebih dari 2. Minas sanadil wahid, di dalam satu mata rantai sanad. Nah, artinya apa? Kalau menurut penjelasan Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, bahwa hadis aziz ini, ataupun menurut pengertian Imam Ibnu Hajar, bahwa hadis aziz itu tidak boleh diriwayatkan kurang dari 2 orang. Walaupun mungkin di beberapa tabaqatnya itu lebih. Misal diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, kemudian 2 orang tabi'i, kemudian diriwayatkan oleh 6 orang setelahnya, 6 orang tabi'in, kemudian diriwayatkan oleh 10 orang. Nah, apakah hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis aziz atau hadis masyhur? Nah, menurut penjelasan Imam As-Sakhawi, bahwa ini masuk di dalam hadis aziz. Kenapa? Karena di tabaqahnya, tabaqah sahabat, kemudian tabaqah tabi'in itu 2, tidak kurang dari 2. Walaupun mungkin di beberapa tabaqahnya itu lebih. Kenapa? Idzil aqallu fi hadza yaqdi 'alal aktsar. Kenapa? Karena di dalam kasus ini, di dalam masalah ini, yang sedikit itu memiliki hukum ataupun memenangkan yang lebih banyak. Artinya apa? Yang memiliki hukum di sini adalah yang paling sedikit. Artinya seperti tadi, hadis diriwayatkan oleh 2 orang. Ini kan masuk di dalam pengertian hadis aziz. Kemudian dari 2 orang ini ada 10 orang yang meriwayatkan. 12 orang. Nah, apakah 10 orang, kalau melihat kepada 10 orang ini, hadis ini dapat dikatakan sebagai masyhur? Tidak. Kenapa? Karena di dalam salah satu tabaqat perawinya ada 2 orang. Nah, maka di sini hukum adalah milik yang 2 ini. Kenapa? Karena tidak dapat kita katakan sebagai hadis masyhur. Kenapa? Karena di beberapa tabaqahnya tidak masyhur. Artinya hanya 2 orang saja. Nah, maka hukumnya di sini adalah hukum hadis aziz. Itu yang dimaksud dengan idzil aqallu fi hadza yaqdi 'alal aktsar. Jadi di dalam masalah ini, yang sedikit itu menghukum yang banyak. Artinya hukum itu milik yang lebih sedikit. Baik. Kemudian ada ta'rif lain. Beliau mengatakan apa? Yang kedua, ta'rif daripada hadis aziz adalah bi annahu man farada bi riwayatihi ithnani aw thalathah. Yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Walau rawahu ba'da al-itsnaini aw ats-tsalatsah mi'ah, walaupun setelah 2 orang atau 3 orang ini diriwayatkan oleh 100 orang. Baik. Apa perbedaan antara ta'rif ini dengan ta'rif yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu hanya 2 orang saja. Kalau hanya 2 orang saja, berarti di atas 2, 3 itu sudah masuk di dalam kategori masyhur. Sementara definisi yang kedua ini mengatakan bahwa diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Artinya 3 orang itu masih masuk di dalam wilayah hadis aziz. Wa huwa madhhab Ibnu Mandah wa qarrarahu Ibnu Shalah wan Nawawi fi at-Taqrib wa huwa alladhi jara alaihi an-Nazim. Nah, ini adalah madhab Ibnu Mandah dan yang ditakrir oleh Imam Ibnu Shalah di dalam muqaddimahnya, kemudian juga Imam Nawawi di dalam takribnya, dan ini juga yang digunakan atau yang sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh An-Nazim, yaitu azizu marwi itsnaini aw tsalatsa. Kemudian ada definisi lain
juga dihikayatkan, dinukil oleh Imam Al-Hafidh As-Sakhawi di dalam Fathul Mughith an ba'dil mutaakhirin, dari sebagian mutaakhirin mengatakan innal aziz huwa alladhi yakunu fi tabaqatin min tabaqatihi rawiyani faqat. Hadis aziz adalah hadis yang di salah satu tobakotnya, tobakot dari tobakot-tobakotnya, atau salah satu lapisan perawi dari lapisan-lapisan pada satu sanad itu hanya diriwayatkan oleh 2 orang saja. Nah, ini ta'rif yang ketiga ini nampaknya itu dekat dengan pengertian yang dijelaskan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi, ya, tentang definisi yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Hanya saja di dalam definisi Ibnu Hajar itu mengatakan alla yarwiyahu aqalla min itsnaini an itsnaini, tidak diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang dari 2 orang. Ya. Tanpa menjelaskan apakah 2 orang ini pada semua tobakotnya atau di dalam beberapa tobakotnya. Tetapi walaupun Al-Hafidh Ibnu Sakhawi itu menjelaskan bahwa di beberapa tobakot saja. Nah, definisi yang ketiga ini itu lebih rinci, bahwa aziz itu bahwa di dalam salah satu tobakot atau lapisan perawinya itu hanya diriwayatkan oleh 2 orang saja. Nah, jadi yang jelas perbedaannya di antara 3 ta'rif ini adalah ta'rif yang kedua, yaitu yang mentarif bahwa hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3. Nah, artinya 3 ini akan tarik-menarik. Ada tanazuk antara hadis aziz dan hadis masyhur. Kalau melihat kepada definisi yang kedua, maka tiga orang perawi itu sudah masuk, itu akan masuk di dalam hadis aziz. Sementara menurut ta'rif yang pertama dan ketiga itu tiga perawi itu sudah masuk di dalam hadis masyhur. Wallahu taala a'lam. Baik. Contoh, ya. Tetapi yang paling masyhur adalah bahwa yang paling masyhur di kalangan muhaddisin adalah bahwa aziz itu yang diriwayatkan oleh 2 orang. Artinya tidak kurang dari 2 orang. Ya. Artinya ini ada kemungkinan lebih tanpa ada qaid, ya, ke atasnya. Baik. Contoh, ya, kita masuk dalam contoh misalul aziz al-marwi bithnaini. Contoh hadis aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang. Ma rawahu asy-syaykhan min hadithi Anas radhiyallahu anhu wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Kemudian Imam Bukhari, ya, meriwayatkan dari sahabat lain, yaitu dari Abu Hurairah. Ya, hadisnya sama, lafaznya sama. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Hadis ini, ya, kita lihat, fahadzal hadis rawahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik wa Abu Hurairah. Kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Ya, siapa beliau? Siapa mereka? Anas bin Malik radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kita lihat dari jalur Anas. Warawahu an Anas Qatadah ibnu Du'amah As-Sadusi wa Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi dari jalur Anas itu diriwayatkan kemudian oleh 2 orang tabi'i. Siapa? Qatadah ibnu Du'amah As-Sadusi, kemudian Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari jalur Qatadah itu diriwayatkan oleh 2 orang juga. Siapa mereka? Syu'bah ibnul Hajjaj, kemudian Sa'id bin Abi Arubah. Warawahu an Abdul Aziz. Kemudian dari jalur Abdul Aziz itu yang meriwayatkan darinya itu ada 2 orang, yaitu Ismail ibnu Ulayyah dan Abdul Warith. Warawa an kullin jamaah. Kemudian dari setiap
perawi ini, yaitu Syu'bah wa Sa'id bin Abi Arubah, kemudian Ismail bin Ulayyah, kemudian Abdul Waris, itu banyak orang yang meriwayatkan dari mereka. Nah, maka di sini kita melihat bahwa hadis ini adalah hadis aziz karena diriwayatkan di beberapa tabaqahnya diriwayatkan oleh 2 orang saja. Coba kita lihat gambarnya di sini sudah jelas. Mohon maaf tetapi agak gambarnya terbalik karena saya menggunakan kamera depan. Di sini kita lihat hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas. Diriwayatkan oleh 2 orang, ya, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 2 orang. Kemudian dari jalur Anas itu diriwayatkan oleh 2, Qatadah, ya, kemudian Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari Qatadah itu ada 2 orang, Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah. Kemudian dari Abdul Aziz itu 2 orang, yaitu siapa? Ibnu Ulayyah dan Abdul Waris. Nah, maka di sini kita lihat pada generasi sahabat, tabaqah sahabat ada 2 orang. Kemudian tabi'in 2 orang, ya. Walaupun nanti yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu ada tabi'in lain lagi. Ya, setidaknya di sini, ya, dalil jalur ini itu ada 2 perawi saja, yaitu sahabat. Wallahu taala a'lam. Nah, maka ini diantara contoh yang diberikan oleh para ulama tentang hadis aziz. Yang penting adalah bahwa perawinya di salah satu tabaqat itu ada 2 orang perawi saja. Walaupun mungkin di tabaqat lainnya, tingkatan lainnya itu ada banyak perawi. Kalau di sini kita lihat berarti perawinya itu yang 2 orang itu hanya pada generasi sahabat, ya. Walaupun yang dari jalur Anas itu ada 2 orang yang meriwayatkan, tetapi tentu juga dari jalur Abu Hurairah itu ada perawi lain juga. Ya. Nah, kemudian ma hukmu al-hadis al-aziz? Hukmul hadis al-aziz yakhtalifu bi ikhtilafi istifaihi syurutal qabuli wa ikhtilaliha. Faminhu as-sahihu wal hasanu wad dha'ifu. Jadi hadis aziz sekali lagi walaupun dari sudut pemaknaan itu artinya hadis yang kuat jika dilihat dari makna azza ya azzu, ya. Itu hukumnya itu sama seperti hadis-hadis sebelumnya, yaitu berbeda-beda. Artinya bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif, ya. Itu akan kembali kepada sejauh mana hadis ini memenuhi kriteria hadis yang makbul. Jika hadis ini aziz tetapi kriteria tidak terpenuhi, ya maka akan menjadi hadis hasan atau menjadi hadis dhaif, ya. Wallahu taala a'lam.